Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami hormati, seluruh dewan komentator, hadirin kerabat dai dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Sudah tidak diragukan lagi bahwa santriwan dan santriwati memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap keberlangsungan suatu negara, bangsa maupun agama. Sehingga Al-Quran secara khusus menerangkan kepada kita selaku santri agar kita takut tatkala meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, baik lemah dalam pelaksanaan ibadah ritual, lemah intelektual maupun lemah dalam moral. Hadirin, coba kita lihat bahwasanya akhir-akhir ini para pemuda dan para remaja di luar sana tidak hanya melakukan tindak kenakalan, akan tetapi mereka juga terjerumus ke dalam tindak kejahatan. Tidak hanya bolos sekolah, tawuran antar pelajar, mabuk-mabukan, akan tetapi mereka juga terjerumus ke dalam sindikat narkoba, narkotika, prostitusi, bahkan tidak segan-segan lagi membunuh orang tuanya sendiri tanpa ada rasa pri kemanusiaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hanya sebagian kecil kenakalan-kenakalan pemuda dan remaja yang kita hadapi akhir-akhir ini. Lantas apa peran dan upaya kita selaku santri dalam meredam kenakalan-kenakalan pemuda di era milenial ini? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawabannya di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kamu bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberimu furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua sepakat untuk apa? Sepakat bahwa Islam adalah religion that envisages, agama yang menentukan dan menjelaskan tentang kepentingan sebuah akhlak, pentingnya sebuah akhlak. Maka dari itu Dr. Ibrahim Amirillah dalam disertasinya yang menjelaskan yang berjudul At-Tasawuf Islam Bainaddin wal Falsafah mengatakan, akidah disempurnakan oleh syariah, syariah diperkuat dengan yang namanya akidah, dan antara akidah dan syariah diperkuat dengan yang namanya akhlak. Oleh karena itu, bobrok akidahnya, bobrok akhlaknya seseorang mencerminkan akidah dan syariahnya goyah. Bila akidah dan syariahnya goyah, maka batas antara hak dan yang batil sulit untuk dibedakan. Sehingga yang halal diharamkan, yang jelas-jelas haram dihalalkan. Tidak menutup kemungkinan para pedagang akan curang, para politikus akan rakus, para pengusaha akan semena-mena, rakyat tak mau berdaulat, bahkan pemudanya kian bejat. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas timbul pertanyaan dalam benak diri kita, apa solusi untuk mengatasi masalah ini? Hal ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, bahwa solusi yang paling utama dan sempurna ialah takwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberimu furqan. Dr. Muhammad Hans menjelaskan yang dimaksud dari kata furqan ialah hidayatan wa nuran tufarriqu bihi bainal haq wal batil. Yang dimaksud kata furqan ialah petunjuk, hidayah dan cahaya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin, alangkah indahnya apabila para pemuda, para remaja, para santriwan santriwati kita menjadi generasi yang pelopor, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nanti ketika pemuda dan para remaja kita sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang jelek, walaupun sudah minuman keras ada di genggaman tangan, pil koplo sudah mudah untuk didapatkan, ada wanita cantik yang laksana bidadari turun dari muka bumi, turun dari langit ke muka bumi ini menggoda dia. Sempatnya dia berkata, Astaghfirullahaladzim, Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari awal hingga akhir dapat kami simpulkan bahwasanya kita sebagai pemuda, mari kita harus mempunyai jiwa yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yakni iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Fatul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Darussalam.